Selamat datang sahabat ruang sunyi. Ada sesuatu yang baru saja bergeser dalam keheningan. Sesuatu yang selama ini tertahan, disembunyikan, atau kamu pikir tak akan pernah terjadi. Kini mulai membuka dirinya perlahan. Energi besar sedang berkumpul di balik tirai, mengetuk pintu kesadaranmu dengan cara yang sangat personal. Dalam pembacaan kali ini, aku dan kamu diajak menyelaraskan getaran kecil di dalam dada, bersama semesta dan Yang Maha Kuasa untuk membaca apa yang sebenarnya sedang tumbuh dalam diam. Ingatlah, ini adalah general reading. Tidak semua kalimat akan terasa persis seperti rumahmu. Ambil yang menggetarkan sesuatu di dalam dan dengan lembut lepaskan yang tidak. Sekarang biarkan napasmu melambat sejenak. Kamu tidak perlu tegang atau mencari-cari makna terlalu keras. Tutup matamu jika perlu. Rasakan bagaimana ruang di sekitarmu mulai berubah menjadi lebih tenang, lebih aman. Aku berbicara langsung ke dalam ruang paling pribadimu. Bukan untuk memberitahu apa yang harus kamu lakukan, tapi sekadar menemani saat kartu mulai berbicara. Dan sekarang kita masuk bersama ke pesan yang sejak lama telah menantimu. Kartu pertama, Asmara Three of Pentacles. Kartu Three of Pentacles dalam lintasan asmara membawa energi kerjasama, penghargaan, dan fondasi yang mulai kokoh. Makna umumnya adalah tentang membangun sesuatu secara bersama-sama, di mana setiap pihak belajar menghormati keahlian dan kontribusi masing-masing. Untukmu Gemini, ini adalah pengingat bahwa komunikasi yang ringan namun konsisten akan memperkuat ikatan. Jangan takut menunjukkan sisi seriusmu. Sagittarius yang selalu haus kebebasan justru akan menemukan bahwa stabilitas tidak selalu membosankan. Pasanganmu mungkin menghadirkan ide-ide segar yang membuat hubungan terasa seperti petualangan baru. Bagi Pisces, kartu ini menenangkan hatimu yang sering dilanda keraguan. Seseorang akan menunjukkan komitmennya melalui tinta nyata, bukan sekadar kata manis. Aries yang biasanya impulsif diajak untuk belajar mendengar dan memberi ruang pada proses. Karena cinta sejati tak tumbuh dari terburu-buru. Libra akan merasakan harmonisasi yang lama dinanti, terutama jika mau melepaskan perfeksionisme dan menerima keindahan dari kerjasama yang sederhana. Sementara Scorpio, kedalaman emosimu akhirnya bertemu dengan seseorang yang mampu membalas dengan ketulusan setara, tanpa sandiwara. Memasuki tanggal 2, 4, dan 7 Mei 2026, energi ini semakin nyata. Bagi yang sudah berpasangan, diskusi soal masa depan terasa lebih ringan dan produktif, seolah ada angin segar yang merapikan kekusutan lama. Kondisi finansial yang mulai membaik benar-benar berdampak langsung. Ketegangan soal uang berkurang, dan yang tersisa hanyalah rasa saling mendukung tanpa syarat. Kamu yang sendiri jangan kaget jika pertemuan manis terjadi justru saat sedang asyik mengerjakan proyek, membantu teman, atau bahkan dari ide kreatif yang mulai dikenal banyak orang. Misalnya saat kontenmu dilirik seseorang yang kemudian penasaran dengan dirimu. Energi ini mengajarkan bahwa cinta juga bisa dibangun, tidak selalu jatuh tiba-tiba. Kartu kedua, Career Ten of Pentacles. Kartu Ten of Pentacles adalah kartu warisan, pencapaian jangka panjang, dan kemapanan. Dalam konteks kariermu saat ini, kartu ini berbicara tentang hasil dari ketekunan yang tidak pernah mengkhianati usahamu. Untuk Gemini yang kerap dianggap suka berganti-ganti fokus, kartu ini memujimu karena akhirnya menemukan satu bidang yang benar-benar membuatmu betah dan berkembang. Sagittarius akan merasakan bahwa petualangan kariermu tidak perlu lagi melompat kemana-mana. Stabilitas justru membuka pintu ekspansi yang lebih bermakna, seperti promosi atau kepercayaan dari atasan. Pisces, kreativitasmu yang dulu sering dianggap tidak praktis, sekarang mulai dipandang sebagai aset berharga di tempat kerja. Ide-idemu dibeli, bahkan diminta oleh banyak pihak. Aries, kesabaran yang selama ini kamu latih berbuah manis. Kompetisi yang dulu membuatmu panas justru kini berubah menjadi kolaborasi yang menguntungkan. Libra, kemampuanmu menciptakan keseimbangan dalam tim membuatmu diincar untuk posisi yang lebih strategis. Scorpio, kartu ini mengonfirmasi bahwa intrik dan persaingan diam-diam yang kamu lewati selama ini berakhir dengan kemenangan bersih. Nama baikmu utuh dan pencapaianmu berbicara sendiri. Peluang baru terbuka dari arah yang tidak terduga. Bisa berupa tambahan proyek dari jaringan lama, kenaikan penghasilan tanpa harus meminta, atau pekerjaan sampingan yang ternyata permintaannya meledak dalam hitungan hari. Ide-ide kreatif yang dulu hanya kamu simpan dalam catatan atau obrolan santai, sekarang mulai terlihat potensinya secara nyata. Bahkan ada kemungkinan menarik perhatian atasan, investor kecil, atau publik dalam waktu singkat. Namun hati-hatilah Scorpio dan Aries.
Semangatmu yang membara bisa membuatmu lupa berbagi kredit. Ten of Pentacles mengingatkan bahwa kesuksesan sejati adalah ketika seluruh klan atau timmu ikut naik. Sedangkan untuk Gemini dan Sagittarius, jangan tertarik untuk mengambil semua proyek sekaligus. Pilihlah yang benar-benar selaras dengan visi jangka panjangmu, karena warisan terbaik bukan hanya kekayaan, tetapi juga rasa hormat dan kepercayaan yang kamu bangun di sepanjang jalan. Kartu ketiga, keuangan The High Priestess. Kartu The High Priestess adalah kartu misteri, intuisi, dan harta tersembunyi. Dalam bacaan keuanganmu, ini pertanda bahwa sedang ada aliran rezeki tak terduga yang datang bukan karena hitungan logis semata, melainkan karena ketajaman naluri dan kesiapan batinmu. Gemini, otakmu yang cepat seringkali meremehkan firasat, namun kali ini bisikan kecil itu benar. Perhatikan dorongan untuk ikut program, melamar, atau sekadar membalas pesan. Sagittarius, keberuntunganmu dalam bentuk tepat waktu akan terasa. Seseorang mungkin melunasi utang atau datang tawaran dadakan yang nominalnya membuatmu terkejut. Pisces, hubunganmu dengan alam bawah sadar sangat kuat. Kartu ini mengatakan bahwa mimpimu atau firasat di pagi hari membawa petunjuk soal peluang finansial yang menguntungkan. Aries yang cenderung bertindak dulu baru berpikir, diajak untuk sesekali berhenti dan merasakan dulu sebuah peluang, karena tidak semua yang berkilau adalah emas. Libra, keuanganmu akan diuntungkan oleh keputusan yang berbasis keseimbangan, bukan keraguan. Scorpio, indera keenammu sedang di puncak ketajaman. Kamu bisa membaca siapa yang berniat baik atau buruk seputar urusan uangmu. Momen rezeki meledak yang cukup kuat di sekitar tanggal 2, 4, dan 7 Mei bukanlah hiperbola. Ini bisa berupa hasil dari kerja sampingan yang tiba-tiba laris, konten media sosialmu yang viral tanpa diduga, atau bahkan ide sederhana seperti menjual barang bekas atau jasa kecil yang mendadak ramai. Angka 7, 14, dan 22 tampak membawa getaran hoki. Bisa jadi tanggal, jam, atau nominal yang berkaitan dengan angka-angka itu akan terasa istimewa. Namun, The High Priestess juga berbisik peringatan, jangan serakah, sebab energi tersembunyi bisa menghilang secepat ia datang. Pisces dan Scorpio yang paling peka akan merasakan kapan saatnya berhenti dan bersyukur. Sedangkan Gemini dan Aries jangan langsung pamer atau mengubah gaya hidup drastis, liburkan sedikit ego, simpan sebagian, dan gunakan intuisi untuk mengelola agar aliran berkah ini bisa bertahan lebih lama. Ingatlah, rezeki yang dihormati akan kembali lagi dengan wujud baru. Kartu keempat, peruntungan, Page of Swords. Kartu Page of Swords adalah kartu pengamat yang cerdas, rasa ingin tahu, dan keberanian intelektual. Maknanya di sini adalah bahwa peruntunganmu sedang naik bukan karena kebetulan kosmik, tetapi karena kamu mulai berani bertanya, mencari tahu, dan mengambil langkah kecil yang penuh kesadaran. Gemini, ini adalah kartu kembaran energimu. Kamu akan menemukan keberuntungan lewat komunikasi yang tajam, seperti mengirim pesan di momen yang tepat atau meminta informasi yang ternyata berharga. Sagittarius, rasa optimisme yang tulus menjadi magnet peluang. Orang-orang akan tertarik membantu atau mendukungmu karena mereka merasakan semangatmu yang tulus. Pisces, kewaspadaanmu selama ini sering dianggap terlalu peka, tetapi sekarang justru mencegahmu dari kerugian dan membawamu pada jalan yang lebih menguntungkan. Aries, keberuntunganmu datang saat kamu berhasil mengendalikan dorongan marah dan menggantinya dengan strategi dingin, sebuah kombinasi mematikan yang membuat lawan atau pesaingmu waspada. Libra, setiap keputusan kecil yang kamu ambil dengan pertimbangan matang sekarang berbuah ganda. Pilihan sederhana seperti pindah kursi kerja atau ikut komunitas ternyata membuka pintu rezeki. Scorpio, intuisimu yang tajam dipadu dengan sikap Page of Swords yang waspada membuatmu hampir tidak pernah salah langkah dalam 2 bulan ke depan. Ada sinyal bahwa langkah kecil yang diambil dengan keyakinan bisa membawa hasil cukup besar. Mungkin hanya dengan mulai berbicara tentang ide, lalu seseorang yang mendengar justru menawarkan kerjasama. Keberuntungan ini tidak datang sebagai tamu yang mengetuk pintu keras-keras, melainkan seperti angin sepoi yang hanya terasa oleh mereka yang membuka jendela kesadaran. Peluang dari ide kreatif atau aktivitas di luar rutinitas utama, misalnya hobi, olahraga ringan, atau relawan, terlihat semakin terbuka lebar. Namun, Page of Swords juga mengingatkan pada sisi kekanakan yang bisa membuatmu cepat bosan. Untuk Gemini dan Sagittarius, jangan tinggalkan proyek di tengah jalan hanya karena tantangan awal sudah selesai. Aries dan Scorpio, jangan jadikan kewaspadaan sebagai kecurigaan berlebihan hingga menutup hati.
Peruntungan sejati datang pada mereka yang tetap rendah hati saat sedang panas. Tetaplah penasaran, tetapi jangan lupa bersyukur pada setiap bentuk keberuntungan, sekecil apapun. Kartu kelima, kesehatan, Seven of Swords. Kartu Seven of Swords sering disalahartikan sebagai kartu pengkhianatan. Tetapi dalam bacaan kesehatan, ia berbicara tentang strategi yang salah, kelelahan akibat menyembunyikan beban, dan pentingnya mengambil jalan pintas yang bijak untuk memulihkan tenaga. Maknanya di sini, energi semangatmu untuk mengejar semua peluang asmara, karir, keuangan, dan peruntungan sangat tinggi. Namun, tubuhmu mulai mengirim sinyal yang mungkin kamu abaikan. Gemini, kamu terbiasa melakukan banyak hal sekaligus, namun sekarang kepala bisa terasa berat dan fokus buyar. Itu pertanda sistem sarafmu butuh istirahat nyata. Sagittarius, rasa sakit di punggung atau pinggang bisa muncul sebagai akumulasi dari terlalu banyak bergerak tanpa jeda. Pisces, kepekaanmu membuatmu mudah menyerap energi orang lain. Akhir-akhir ini kamu mungkin terasa lelah tanpa sebab jelas. Itu adalah panggilan untuk menarik diri sejenak. Aries, sakit kepala tegang atau gangguan tidur mulai sering datang. Jangan paksakan tubuh yang sedang protes. Libra, ketidakseimbangan antara kerja dan istirahat menyebabkan sistem imunmu sedikit menurun. Scorpio, keinginan mengontrol semuanya membuatmu lupa bahwa tubuh juga butuh kekacauan relaksasi. Peringatan dari Seven of Swords bukan untuk membuatmu takut, tetapi untuk mengingatkan bahwa kamu tidak bisa mencuri waktu dari tidur atau kesehatan tanpa membayar harga yang mahal. Disarankan untuk tidak overwork meskipun banyak tawaran menggiurkan di depan mata. Jaga pola istirahat, tidur lebih awal, kurangi scrolling media sosial sebelum tidur, dan beri ruang untuk pemulihan. Sekadar 15 menit menarik napas dalam atau berjalan tanpa tujuan sudah sangat membantu. Dengan tubuh yang tetap terjaga, semua peluang baik yang datang akan lebih mudah dijalani dengan optimal. Untukmu yang keenam zodiak, ingatlah bahwa kesehatan adalah satu-satunya kartu yang tidak bisa kamu tukar atau ulang. Cintailah tubuhmu seperti ia mencintaimu dalam diam selama ini. Tidak ada kesuksesan yang berarti jika kamu terlalu lelah untuk menikmatinya. Terima kasih telah menyusuri Henning bersama saya di Ruang Sunyi. Dari 5 kartu yang kita buka, Three of Pentacles yang menenangkan asmara, Ten of Pentacles yang memantapkan karier, The High Priestess yang membisikkan rezeki dari balik tirai, Page of Swords yang menyalakan keberanian untuk berubah, dan Seven of Swords yang mengingatkan tubuh sebagai rumah paling setia. Semoga kamu pulang ke dirimu dengan perasaan lebih ringan, lebih sadar akan aliran kehidupan yang sedang bergerak perlahan namun pasti. Jika percikan dari pembacaan ini ikut menemanimu dalam asmara, karier, keuangan, maupun perubahan hidup yang mulai kamu rasa, maka saya sudah sangat bersyukur. Jangan lupa untuk berlangganan di Ruang Sunyi, karena masih banyak bisikan semesta yang akan kita gali bersama di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa di keheningan yang sama.